Pemerintah Desa Purwadana Kabupaten Karawang menggelar musyawarah desa, membahas dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Purwadana tahun 2022 mendatang. Masyarakat, hadirin, para undangan yang sama-sama saya hormati. Pada pelaksanaan musyawarah Desa Purwadana, diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya yang diikuti oleh ratusan peserta musdes berlokasi di aula desa. Adapun peserta musdes yaitu warga Desa Purwadana meliputi tokoh masyarakat, Karang Taruna, kader PKK dan perwakilan warga dari setiap dusun di Desa Purwadana. Kemudian, musdes ini diikuti perangkat Pemdes Purwadana dan turut dihadiri Nenti Kurniawati selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Teluk Jambe Timur mewakili pemerintah. Bupati melalui proses-proses untuk musyawarah yang dipimpin oleh Ketua BPD dipersilakan. Rapat paripurna musyawarah desa dipimpin oleh Dedi Nur Iskandar selaku Ketua BPD Purwadana. Musdes hari ini akan dan belanja desa tahun anggaran 2022 dengan ini saya nyatakan dibuka. Juga buka yang saya muliakan, pimpinan lembaga beserta apresiasi saya sampaikan. Menurut Kepala Desa Purwadana, anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun pada musyawarah desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ada dalam rangka kepastian hukum untuk menjalankan anggaran pendapatan dan belanja desa di tahun berikutnya. Nanti programnya baik zaman kepemimpinan saya pertama, zaman Pak Asep maupun sekarang terkait pembangunan fisik di Desa Purwadana hampir dikatakan selesai. Namun masih ada jalan yang rusak diakibatkan terkena rendaman banjir di satu dusun yaitu di Jenedin. Selanjutnya, Kepala Desa Purwadana memaparkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Purwadana tahun 2022 yang sudah disusun. Yang meliputi LPN dan tim khusus dan kadus berarti tidak selesai. Mendatang, Pemdes Purwadana akan fokus pada pengembangan SDM untuk semua lembaga desa, meliputi BPD, PKK, dan Karang Taruna. Seorang warga desa yang hadir pada musdes mempertanyakan terkait alokasi dana sosial, salah satunya berupa dana kematian bagi warga Desa Purwadana. Tunjangan ambil desa dan tunjangan kematian di posisi yang mana? Karena pada dasarnya kemarin tunjangan desa kita terlalu banyak, karena di desa kita ini setiap ada kematian selalu dari desa ini mengeluarkan dana untuk kematian. Maka dari sini kita tolong diperjelas untuk kepala desa di lebah mana posisinya ini dari dana kematian ini. Setelah semua peserta musdes tidak ada lagi yang mempertanyakan terkait rancangan APBDes, maka ketua sidang menawarkan untuk pengesahan. Tahun 2022 ini bisa kita terima? Baik, terima kasih kepada tokoh masyarakat. Pembahasan APBDes Purwadana pun selesai dan mengesahkan dana pendapatan Desa Purwadana sebesar Rp3.436.064.271 di tahun 2022. Semua peserta musdes menyetujui APBDes yang sudah dibuat oleh Pemdes Purwadana. Pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Dengan ini saya nyatakan diterima dan sah. Selain itu,
Nenti Kurniawati selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Teluk Jambe Timur mengapresiasi atas Musdes Purwadana. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Pemdes Purwadana membuktikan bahwa desa ini sangat transparan. Musyawarah desa pembahasan dan pengesahan APBDes adalah merupakan suatu kewajiban bagi desa di dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bagaimana yang diatur oleh turunannya. Musyawarah desa dilakukan dan diselenggarakan oleh BPD yang Bapak tahu, kita tahu semua tadi, dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang alhamdulillah saat ini hadir. Yang pertama, putusan dari pemerintah Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Kasipem Kecamatan Teluk Jambe Timur, Walam Kiri Camat, dan kemudian rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan beserta anggota BPD hadir, dan elemen masyarakat antara lain LPM, PKK, Karang Taruna, BUMDes, LPUD, AMIL, Linmas, dan lain sebagainya, lembaga yang ada di Purwadana termasuk para tokoh masyarakat. Hari ini hadir lebih dari 100 orang sebagaimana teman-teman pahami. Dan APBDes ini tentu merupakan fondasi pedoman Kepala Desa Purwadana di dalam rangka menjalankan secara tertib, akuntabel dan transparan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Purwadana. Yang insya Allah teks 1 Januari kita sudah mulai bisa melakukan pengelolaan anggaran itu dengan baik dan benar. Anggaran dana desa di Purwadana masih kita menggunakan kirka lama karena petunjuk peraturan yang baru belum kita dapatkan. Ya, artinya secara keseluruhan dana transferan kita menggunakan kirka yang lama. Kalau masalah pembangunan, kita maklumi bahwa tadi telah saya katakan pembangunan kita, peluang pembangunan kita untuk publik hanya berkisar kepada anggaran bantuan provinsi, yaitu sebesar 55 juta. Yang akan saya alokasikan untuk penanganan jalan setapak yang terkena lumpur akibat terendam banjir tiap tahun, yaitu di Dusun 1 Sumedang. Setiap kelembagaan desa Purwadana akan diadakan pelatihan termasuk BPD dan lain-lain dalam pengawasan dan peningkatan kapasitas kerja. Kegiatan sosial desa yaitu alokasi bantuan untuk orang meninggal. Yang kebetulan secara sistem karena kita tidak bisa mengkira yang meninggal berapa, sehingga tidak bisa dimasukkan di dalam APBD Desa Purwadana, tetapi di dalam memori catatan program kerja Desa Purwadana itu tetap masuk. Dan hasilnya diterima tadi Pak ya oleh warga? Ya, alhamdulillah. Ya, pesan saya kepada kelembagaan dan masyarakat, mari kita berjibaku bersama-sama gotong royong, kolopis kontrol baris, lawer-laweratan, malam-malam hukum untuk membangun desa ini menjadi lebih baik. Di dalam hasil rapat BPD, kita memutuskan untuk melakukan rapat paripurna mengenai APBDes ini dalam sidang terbuka. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Desa menerima usulan dari BPD dan kemudian dari pemerintahan desa melalui Bapak Kepala Desa memfasilitasi kami BPD untuk melaksanakan sidang paripurna terbuka. Untuk anggaran yang kita sahkan ini di tahun anggaran 2022 ini adalah sebesar 3.436.067.271 seperti itu. Sumber dana itu dari pendapatan asli desa juga pendapatan transfer. Lebih kepada penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya. 1.642.067.271. Untuk penanggulangan bencana kita alokasikan sebesar 607.630.560. Ini kan Kecamatan Teluk Jambe Timur kan ada 9 desa. Baru desa ini Purwadana yang pembahasan dan pengesahan APBDes di Musdeskan. Dan saya sangat terkesan ya, selama saya menjadi kasih pemerintahan di Teluk Jambe Timur, di sini transparansi untuk anggaran, apalagi kalau memang anggaran APBDes kan suka diinformasikan di papan informasi setiap
6 bulan sekali harus terpampang di desa, dana transfer ya. Ya, masalah di desa Purwadana, dana PADES-nya itu saya sudah kagum ya, sampai transparan seperti itu. Dari pihak ketiga dia jelaskan di Musdes sampai hampir 767 juta ya, yang mana sebagai desa Purwadana harus sebagai contoh oleh desa-desa lain, karena Kecamatan Teluk Jambe Timur sebagian desanya itu mempunyai potensi PADES yang besar ya, seperti desa yang 8 desa itu.